Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win. Salam sejahtera, salam sehat semua dimanapun kita berada. Karena kesehatan adalah penting, maka jaga diri baik-baik biar kuat. Ya, saya minta maaf, banyak teman yang DM menanyakan kok nggak bikin video, kenapa, ngapain, apa aja, sibuk kah? Ya, tidak sibuk saya sebenarnya, ya tiap hari begini nih. But lately saya punya apa? Gak ada gangguan kesehatan dikit, jadi setelah kena Bell palsy itu ya kan, but is something else coming up, but is tidak terlalu heavy, but is membuat saya harus banyak istirahat. Jadi let's go. Dalam kesempatan ini aku mau bahas tentang apa yang harus kalian lakukan jika kalian kena tangkap sama ICE, sama imigrasi officer dan ditahan. Karena ada beberapa teman yang punya masalah ya. dan mungkin dan bertanya, ada beberapa teman, gimana kalau kita sampai ketangkap imigrasi, apa yang harus saya lakukan, gimana itu imigrasi kerjanya ya kan. Well, oke, tapi sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya bagi yang teman-teman yang baru masuk. Nama aku Win, aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke. Cerita tentang aku udah aku ceritakan di video-video yang lalu, gimana aku masuk ke Amerika, gimana aku bekerja di Amerika juga. From those, makanya aku bisa berbagi cerita dikit, bertukar pengalaman, berbagi pengalaman dengan kalian. Semoga ada bermanfaat, ya kan? Oke, let's go. Apa yang harus kita lakukan jika kita ketangkap oleh imigrasi officer atau polisinya imigrasi atau ICE ya kan, atau ketangkap polisi dan end up karena status imigrasi kalian end up kalian harus ditahan ya kan? Apa yang harus kalian lakukan ini? Sebelum mencatut apa yang harus kita lakukan, sebenarnya sih kita harus lihat status dulu ya kan. Status kita itu apa ya kan? Status kita itu apa waktu kita ditangkap ya kan. Ada banyak teman misalkan ada udah berstatus, misalkan udah punya surat, maksudnya paling tidak udah mengajukan perubahan status misalkan begitu. Jadi status Anda udah legal di sini. Dan dua lagi, yang kedua yang berstatus ilegal, masih gelap, belum ada punya catatan atau data masuk ke imigrasi. Jadi betul-betul gelap. Begitu kita masuk dan kita tidak merubah status, akhirnya kita overstay, itu yang aku bilang begitu gelap ya kan. Jika pertama jika Anda orang yang gelap ya kan. Kalau memang orang yang gelap ya ketangkap ya udah. Kalau udah overstay ketangkap, imbasnya ya nanti pasti dideportasi ya kan. Jadi apa yang harus kalian lakukan jika kalian gelap dan deportasi? Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kecuali ya nunggu kapan kalian akan dideportasi. Ya, biasanya itu 2 minggu sampai 3 bulan urusannya biasanya gitu. But some case kadang bisa sampai 6 bulan atau lebih karena sibuknya kantor imigrasi, sibuknya urusan imigrasi
yang bagian deportasi. Jadi kadang menunggu lama. Ya. Nah, selama itu kalian biasanya ditahan di mana? Selama itu biasanya kalian ditahan, kalau awal biasanya ditahan di kantor polisi atau di jail di sini, atau county jail ya kan, yang bekerja sama dengan US immigration law. Jadi karena di sini setiap state ya, setiap provinsi itu berbeda aturan, berbeda hukumnya. Jadi agak beda-beda, but overall pasti kalau kalian ditahan, pasti ditahan di jail pertama, habis itu nanti dikirim ke imigrasi detainer, tempatnya para tahanan untuk para imigran yang melanggar hukum, di situ. Jadi kalau memang ada gelap, Anda tidak, paling ya cuma dilihat data Anda ada perbuatan kriminal atau tidak, dan habis itu ya udah kalian dideportasi. Biayanya siapa yang biayai, Om? Kalau Anda dideportasi kayak begitu itu ya kan, biayanya of course pemerintah Amerika akan membiayai kalian untuk deportasi ya, kecuali memang Anda ditangkap atau dideportasi waktu masih baru datang dari bandara karena ada tiket kembali, itu mereka akan menggunakan tiket kembali Anda. But jika Anda udah lama di sini, of course tidak punya tiket kembali untuk Indo, so pihak pemerintah Amerika akan membayar biaya pesawat Anda untuk pulang ke Indonesia. Oke. Itu yang pertama. Kalau kedua, kalau Anda udah memang ditangkap imigrasi ya, dan sampai ditahan, waktu Anda udah ngurus surat, make sure Anda ingat telepon keluarga, telepon atau teman yang Anda percaya, dan ingat Anda punya nomor imigrasi case start with ya, start nomor A, biasanya A berapa. Anda harus ingat itu. Oke. So bagi Anda yang udah mengurus perubahan status atau adjustment everything ya, dan Anda misalkan doing something crime atau apa, ketangkep polisi, terus polisi nahan Anda, terus Anda dilaporkan sama ke imigrasi dan ketangkap sampai ditahan, Anda yaitu tadi harus Anda ingat, persiapkan, Anda harus ingat nomor case imigrasi Anda karena itu sangat penting. Dan juga make sure ya, bagi teman yang udah mengajukan status atau apa, bikin kopi yang real dan yang kopian ya. Dan taruh yang real buat Anda, dan yang kopi kasihkan kepada teman atau sekeluarga yang Anda bisa percaya in case kayak hal-hal begini ini terjadi. Karena apa? Karena Anda yang di dalam tahanan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Anda bisa cuma nunggu, and then kalau bisa ini terjadi kan, teman Anda tadi atau orang yang Anda percaya tadi bisa nguruskan kan, bisa nguruskan calling lawyer untuk atau apa, atau paralegal yang bisa membantu Anda keluar dari masalah ini ya kan. Itu pentingnya. Oke. Jadi karena begitu Anda masuk, begitu Anda ditahan, kalau memang Anda punya kasus berat ya kan, Anda butuh lawyer di sini untuk defend, untuk membela Anda. Jadi itu pentingnya. Jadi enggak segampang apa ya, bilang Anda bisa, I can defend myself. Enggak bisa begitu. Di sini everything butuh lawyer. Kalau
sampai urusannya kriminal, juga urusannya ke tentang pengadilan, ya kan begitu. Oke, terus lah, apakah setiap bila Anda ditahan itu Anda pasti bisa keluar atau pasti Anda akan dideportasi, ya kan? Itu tergantung juga dengan kasus yang kalian punya. Jadi banyak orang juga yang setelah kasusnya, karena kasus ringan, ya kan, Anda cuma mungkin bayar tiket atau apa, Anda keluar dari situ. Buat ada yang punya kasus berat, membuat Anda harus dideportasi, ya kan. Misalkan kasus apa? Ada kasus pembunuhan, rape atau pemerkosaan, arson atau tentang kayak membuat kebakaran, itu termasuk kasus berat dan Anda bisa dideportasi karena masalah itu. Nah, apakah sebelum dideportasi Anda harus dihukum? Some case, yes. Some case mungkin karena ringan atau Anda memang tidak begitu terbukti atau gimana, itu pengadilan yang memutuskan, Anda bisa langsung dideportasi. But kalau sampai kayak pemerkosaan, kayak arson itu tuh membakar sesuatu, pembakaran, membuatkan sampai bikin kegaduhan itu, terus atau pembunuhan, itu pasti Anda akan ditahan dulu. Ya, nahannya juga lama. Oke. Nah, oke, ada terus yang bertanya, terus apakah setelah kita dideportasi itu bisa kembali ke Amerika? In some case, yes, bisa, tapi harus nunggu 10 tahun, ya kan? But it's gonna be hard, you know. It's gonna be hard, tidak mudah untuk kembali lagi, karena bagaimanapun juga Anda punya rekor yang jelek, ya kan? Oke. Banyak juga orang yang temen yang aku tahu beberapa orang, ya, but that is their business, itu yang udah deportasi, terus tapi masih keep di sini. So, dia bertahan di sini, dia itu kan bahkan mungkin nunggu anak atau apa, mau bantu mereka, itu nanti kasusnya akan memperberat, ya kan. Kalau memang deportasi, ingin bertahan di sini atau membangkang keputusan pengadilan, itu nantinya akan memberatkan lagi hukuman mereka yang selanjutnya sebenarnya, begitu. Tapi banyak teman, ada beberapa, aku tahu beberapa, batis itu considering banyak, aku tahu ada sekitar 6 orang, ya kan, yang begitu. Mereka ini dari Indo semua, ya, tapi dia itu karena gagal asilumnya, akhirnya dia lebih melarikan diri karena anaknya udah di sini, istrinya di sini atau suaminya di sini, and then mereka tetap bertahan di sini. Akhirnya yaitu aku sendiri tidak tahu lah kasusnya gimana selanjutnya, but itu bukan yang aku recommended, ya kan. Memang kalau kalian dideportasi, ya udah pulang, udah. Nanti kalau memang ada istri Anda masih US citizen atau anak Anda udah US citizen, nanti kan bisa membantu 10 tahun lagi, paling tidak begitu. Atau daripada semakin lama Anda menanggung atau menunggu kebersamaan Anda di sini, semakin bertambah umur nanti, dan semakin kasusnya itu semakin ruwet, ya kan? Karena bisa-bisa kalau udah tua akhirnya, makan di saat kalian ingin masih bersama keluarga, Anda harus dideportasi, no matter what, karena hukum itu akan apply untuk Anda, ya kan. But anyway, sobat, ini cuma cakap-cakap, ya kan. Jadi nanti aku mau bercakap-cakap lagi di video selanjutnya.
bagaimana kok, apakah pemerintah Amerika atau apakah USIS atau imigrasi itu nge-track kalian, itu cara mereka nge-track gimana, itu ada, mereka memang ada sebenarnya begitu, but bagaimana mereka itu tahu Anda di mana, itu dan itu aku ceritakan nanti kalau aku bikin video lagi ya kan. Jadi untuk saat ini cukup sampai sini aja ya kan, itu yang aku omongkan, aku bilangkan tadi. Apa yang harus kalian lakukan jika Anda harus dideportasi. Bersiap-siaplah ya kan. Bagi yang belum punya adjustment atau belum nge-play everything ya kan, aja masih gelap, ya itu tadi, kalau Anda deportasi ya udah ada jalan keluarnya, ya harus pulang. Dan yang kedua, kalau yang udah punya surat and then ingin dideportasi ya bersiap-siaplah itu tadi. Paling enggak kalau Anda sampai ketangkap, ada orang yang membantu Anda di luar, prep untuk Anda, misalkan kan Anda pasti punya sesuatu yang di sini ya kan. Orang yang Anda bisa percaya untuk membantu, misalkan ada barang-barang sesuatu ya kan, barang-barang itu bisa dijual, kirimkan ke Indo atau gimana waktu Anda udah dideportasi. Oke, that's it sobat. Thank you so much atas waktunya, dan ketemu lagi di videoku yang lainnya. Have a nice day, bye-bye.